percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum Ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berita menarik di mana Kang Deddy Mulyadi membuat pernyataan dalam pidatonya, yakni berkaitan dengan bahwa tenaga kerja di Indonesia ini memang mengalami berbagai macam kendala, terutama dalam proses perekrutmenannya. Dalam proses rekrutmennya ini memang terjadi hal-hal yang membuat tenaga kerja kita ini dibebani dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jadi ada oknum-oknum, dari mulai oknum calonnya, kemudian oknum daripada manajerial HRD penerimaan perusahaannya, oknum daripada aparat pemerintahnya, aparat desanya, yang justru terkadang menghambat daripada proses penyaluran tenaga kerja ini. Karena kenapa? Karena banyak tenaga kerja yang kemudian dibebani dengan biaya dari mulai 3 juta sampai bahkan mencapai 20 atau 30 juta. Nah, ini yang terjadi di daerah Jawa Barat. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu menargetkan bahwa hal-hal yang seperti itu akan dihilangkan. Jadi akan kemudian dihancurkan, dikikis, diberangus, dimusnahkan hal-hal yang berkaitan dengan pencalonan tenaga kerja. Karena itu Kang Deddy Mulyadi meminta kepada DPRD yang membawahi bidang ini untuk kemudian meninjau dan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses rekrutmen tenaga kerja. Jadi adalah angin yang segar, kabar baik untuk para pekerja, ya, karena kedepannya nanti tidak ada lagi pungutan-pungutan liar dalam proses penerimaan maupun dalam proses pencarian kerja di wilayah Jawa Barat. Nah, kita lihat pernyataan lengkapnya dari Kang Deddy Mulyadi dalam video berikut ini. Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenagakerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang ngantri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja. Cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit harus ngurus persyaratan tenaga kerja, dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum Ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi
percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya, banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi, mereka menjadi tenaga kerja kontrak dan setahun kontraknya diputus dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman. Urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak ditunjukkan melalui persentase. Demikian tadi pernyataan Kang Deddy Mulyadi dalam pidato beliau, di mana beliau menyampaikan salah satu poinnya adalah berkaitan dengan tenaga kerja yang ada di Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan ini adalah hal yang sangat-sangat positif untuk para pencari kerja, karena memang masalah pengangguran di Jawa Barat cukup tinggi, yang mungkin disebabkan karena banyak oknum-oknum yang bermain di dalamnya, sehingga kemudian tenaga-tenaga kerja ini yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi pungutan-pungutan liar ini, yang kemudian ya malas untuk bekerja atau melamar pekerjaan, karena sudah ada sesuatu pandangan dari masyarakat Jawa Barat bahwa pekerjaan itu harus mengeluarkan, atau pencarian kerja itu harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah, ini yang tidak sehat, yang akan kemudian ditertibkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi orang mau kerja minjem ke bank keliling, ke bank emok, yang kemudian ketika kerja diputus, kemudian akhirnya mereka menjadi sengsara dan kemudian harus membayar hutang-hutangnya. Sedangkan pekerjaan itu tidak menjamin kemudian dia diangkat menjadi karyawan, tetapi pekerjaan itu hanyalah paruh waktu, atau bahkan cuman dikontrak saja, ada yang setahun bahkan kurang dari itu. Nah, ini yang harus dibenahi dan ditata kembali oleh pihak Jawa Barat, baik itu oleh DPRD ya maupun oleh pemerintah dalam hal ini yakni Gubernur Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan nanti para pencari kerja akan tenang bekerja, tidak dibebani lagi dengan hal-hal yang sebenarnya justru akan mengurangi minat untuk bekerja. Sehingga kalau pekerjaan itu rumit, pekerjaan itu mencari kerjanya rumit atau sulit atau dipersulit, maka tentunya ini akan menimbulkan pengangguran. Kalau pengangguran yang banyak, maka akan memicu pada kejahatan. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan dipermudahnya rekrutmen tenaga kerja, menghilangkan pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum itu, dia akan membuat para orang-orang yang potensial, para pencari kerja ini akan mudah kemudian mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Mudah-mudahan kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini segera diterapkan, segera berlaku, sehingga masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat orang-orang yang mencari kerja, akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga bekerja secara baik dan profesional. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.